Saya akhirnya lanjut mengikuti praktek membuat mie yang diajarkan Mbak Marta. Dengan sabar, pengajar membimbing saya membuat adonan mie. Ya, ini selain bisa jadi mie, juga bisa pakai dasi, ibu-ibu. Ya. Dengan peralatan sederhana seperti ini, dan biasanya alat ini dipakai oleh abang-abang pisang molen, saya sudah bisa membuat mie sendiri. Nah, setelah mendapat kiat-kiat bisnis dan berburu bahan baku murah, kini saatnya praktek membuat mie. Asik-asik, belajar bikin mie ayam, Seperti dayung perahu. Pakai kompresor cepet banget. 2 menit udah selesai. Rame juga ya, tapi nggak apa-apa, asik. Namanya juga praktek memasak, kalau nggak rame nggak seru. Sampai sedekat. Ini itu ininya lebar. Seperti dayung perahu. Pakai kompresor cepet banget. Saya akhirnya lanjut mengikuti praktek membuat mie yang diajarkan Mbak Marta. Dengan sabar, pengajar membimbing saya membuat adonan mie. Ya, ini selain bisa jadi mie, juga bisa pakai dasi, ibu-ibu. Ya. Dengan peralatan sederhana seperti ini, dan biasanya alat ini dipakai oleh abang-abang pisang molen, saya sudah bisa membuat mie sendiri. Dan mie-nya nantinya bakal jadi mie ayam. Udah nggak sabar nih. Ingin makan mie hasil olahan sendiri. Yummy. Lagi, Mbak, masuk lagi? Nggak, nanti aja. Bagus. Untuk mengikuti kursus mie ayam murah meriah di UKMku ini biayanya relatif loh, hanya Rp100.000 saja. Selain kursus mie, pelatihan UKMku yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu ini juga mengajarkan kursus lain. Ada roti rakyat, pisang molen, permen coklat, sulam pita jilbab, hingga kursus usaha catering. Sekarang, saatnya memasak mie ayam. Nah, sekarang saya akan membuat 2 jenis mie ayam. Yang pertama, mie ayam ala Chinese dan mie Jawa. Jadi lapar nih. Mbak, ayo buru-buru Mbak, jadi Mbak. Boleh, yuk. Biar kita cobain. Yang tadi ini Kayaknya udah mie udah. Chinese ya? Sebentar lagi. Yang ini Mbak. Belum. Kalau kita Belum. yang Sekarang ini kita mau yang buat mie yang Jawa. Biasanya yang ada yang sehat ya. Memasak mie ayam dengan bahan baku mie buatan sendiri sangat mengasihkan. Apalagi bersama orang-orang yang mempunyai minat sama. Ingin maju dan mandiri. Ternyata enak juga ya Mbak, bisa buat mie hasil bikinan sendiri. Dan rasanya juga nggak kalah dengan yang disajikan di restoran. Ya gitu deh Mas Tommy, memang di UKM-ku ini ya, pelatihannya itu membuat mie, dianjurkan bahwa membuat mie harus enak, sehat, dan murah meriah gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong, peserta kursus ini ada nggak sih yang habis ikut kursus di sini dan langsung menerapkan usahanya? Oh banyak Mas Tommy, untuk kursus roti rakyat misalnya ya, ada namanya Pak Dewa yang sudah berhasil, penghasilannya sudah 3 juta loh per bulan. Iya, terus ada juga pelatihan roti goreng, ada Ibu Dodo, Ibu Erni yang mereka rata-rata sudah mulai dan penghasilannya cukup lumayan gitu. Nah untuk usaha mie ayam, ada salah satu murid kita, memang ada beberapa sih ya, ada salah satu murid kita Ibu Wiwi, nah, dia sudah buka usaha dan sudah mulai gitu ya, di daerah Tegal Rotan, Bintaro. Keseharian Wipami Astuti atau yang akrab dipanggil Wiwi berubah sejak 2 bulan terakhir.
Mantan karyawati perusahaan konsultan pemetaan tambang kini banting setir membuka usaha warung mie ayam. Usaha mie ayam kremes di kawasan Tegal Rotan, Pondok Aren, Tangerang dirintis Wiwi setelah ia mengikuti kursus UKM-ku. Kursusnya benar-benar yang untuk yang kursus yang untuk yang, rakyat bener gitu, karena kan dia resep-resepnya tuh murah meriah gitu ya, dan rasanya lumayan gitu. Jadi, kalau bedanya dengan tempat yang lain, mungkin kalau di tempat yang lain kita agak takut untuk mulai usaha karena peralatannya udah langsung yang bagus-bagus, kalau di sini dicontohinnya tuh pakai peralatan yang sederhana. Selang 3 bulan mengikuti kursus, Wiwi memilih meninggalkan pekerjaannya dan memulai mempraktekkan bekal yang diperolehnya. Wanita 48 tahun ini sengaja mendesain usaha mie ayam dengan perkakas ala kadarnya. Mulai dari meja makan hingga peralatan dapur yang diambil dari rumah. Pertama kali, jadi saya belum berani modal yang besar-besar, mungkin saya baru sekitar 3 juta aja, karena peralatan kebanyakan kita ambil dari peralatan yang ada dulu gitu. Misalnya apa? Misalnya panci-panci gitu, mangkok-mangkok gitu, terus meja-meja itu semuanya dari yang kita punya di rumah dulu, kita bawa ke sini gitu. Menyandang gelar sarjana teknik industri tidak membuat Wiwi malu merintis usaha yang mulai merayap. Sebetulnya sih memang saya, apa namanya, kalau dengan usaha ini kan, saya sih cita-citanya sih ya, cita-citanya tuh saya mungkin kan nanti bisa, bisa saya punya karyawan sendiri, jadi saya bisa agak, apa namanya, bisa nambah orang gitu, apa namanya, yang bisa kerja sama saya gitu ya, idealnya sih begitu sih. Berbekal tekad mandiri dan keterampilan, Wiwi yakin usahanya kelak akan sukses. Apalagi dalam 2 bulan, usaha mie kremes yang dirintis telah mendapatkan keuntungan, meski belum sebesar yang diimpikan. Tidak hanya saya, tetapi semua peserta jadi tertantang untuk membuka usaha. Apalagi setelah mendengar pengalaman peserta kursus yang berani membuka usaha dengan modal minim. Enak Pak, udah jadi juga. Enak. Ala apa tuh? Wah, sama saya enak Pak. Nah, Apa gimana? ala tenis? Saya ala Chinese Bapak. Oh, ini Jawa. Nah, pantas Biasa. minumnya lebih besar. Pak, Besar gimana? tapi enak loh Pak, ini mantap. Nah, justru itu Pak. Gimana kalau kita saling mencoba? Coba tukar Pak. Buat lewat. Penasaran saya. Yang satu. Enak Pak. Sama ini juga enak juga. Pak, gimana kalau habis dari sini kita langsung buka usaha jualan mie? Oh pasti ini. Wah lumayan ini Pak. Telepon deh, Pak. Apalagi saya udah pensiun begini, pasti ini. Nah, setuju Pak. Pak, kita tukeran lagi ya? Ya Yaudah, boleh. Sama enaknya. Sama aja Pak. Gimana Mas Tommy? Mbak Wulan, Kok enak nambah Mbak? terus kayaknya nih? Saya ketahuan terus nih Mbak Wulan nih makannya banyak. Mbak Wulan, saya mau nanya dong beberapa pertanyaan. Ini ide awal untuk yang buka kursus ini siapa sih Mbak? Oh iya, memang saya dulunya ya karena hobi Mas Tommy, Iya. saya hobi ngajar. Udah gitu bidang saya yang saya tahu hanya usaha. Dari kecil saya udah mulai usaha. Dan kebetulan saya kan banyak mengajar di perusahaan-perusahaan atau perguruan tinggi. Nah mereka tuh kadang ada yang pengen dilatih secara khusus dengan biaya murah. Akhirnya saya buka lah di rumah ini gitu. Sasarannya siapa Pak? Awalnya sih bagi siapa saja yang mau belajar usaha sekaligus keterampilannya dengan biaya murah. Awal sih memang ibu-ibu, mahasiswa. Tapi belakangan ini, karena Mas Tommy kan tahu sekarang lagi krisis nih ya Mas ya. Banyak sekali perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Nah, sekarang jadi banyak deh korban PHK yang datang ke sini untuk belajar pelatihan usaha. Justru itu saya mau saya tanya kan sekarang lagi krisis Mbak. Pesertanya tapi justru lebih banyak yang tertarik untuk Iya. memasak seperti ini dan buka usaha. Semakin keadaan di belakangan ini krisis, semakin banyak dan Mas Tommy bisa lihat sendiri kan penuh sekali di sini ya. Banyak sekali orang butuh kali ya sekarang butuh dilatih untuk pembekalan wirausaha.
Wah, udah habis nih Mas Tommy Iya, ya. Makannya cepet kan? gimana? Enak ya? Enak, Mbak. Enak banget. Nah, Mas Tommy, gimana kalau kita foto bersama sama peserta kursus lainnya? Oh, boleh. Sekaligus kita mengakhiri kursus ini. Iya. Ya, Saya ikut. mari silakan. Ya. Caranya nanti kita setting. Wah, saatnya sesi foto. Peserta tidak kalah ramainya berebut posisi. 1, 2,